Kami, mahasiswa Teknik Amik Riau Prodi Teknik Informatika Konsentrasi Artificial Intelligence akan mempresentasikan hasil proyek UAS mata kuliah Deep Learning mengenai Alphabet Character Recognition using CNN. Mata kuliah ini diampu oleh Pak Edward Ali MKom. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan job desk dari kelompok kami. Yang pertama ada Eko Yaladi sebagai ketua kelompok, Muhammad Bustomi sebagai anggota kelompok, dan Wafik Muharnisa Haspin sebagai anggota kelompok. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan kepada rekan saya Eko Yuladi. Kepada Eko Yuladi saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang neural network. Neural network atau NN adalah salah satu jaringan saraf biologis terdiri dari neuron biologis atau jaringan saraf di ruang yang digunakan untuk memecahkan masalah dalam kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Di sini adalah gambar arsitektur neural network. Convolutional neural network. Convolutional neural network atau CNN adalah salah satu jenis neural network yang biasa digunakan pada data image. CNN bisa digunakan untuk mendeteksi dan mengenali objek pada sebuah image. Di sini adalah gambaran tentang arsitektur CNN. Alphabet Character Recognition adalah kemampuan komputer untuk menerima menafsirkan masukan tulisan tangan yang dapat dipahami dari sumber seperti dokumen, kertas, foto, layar sentuh, dan perangkat lain. Di samping gambar sini adalah data alphabet recognition. Alphabet recognition digunakan untuk mengenali karakter dari berbagai sumber seperti membaca alamat pos, cek bank, formulir, papan, nama, dan lain-lain. Ini banyak digunakan di berbagai bidang seperti perbankan, pendidikan, pertahanan, dan teknologi informasi, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ini adalah misalnya gambar tulisan tangan akan dibaca oleh komputer menjadi ABC. Selanjutnya software yang digunakan yaitu Anaconda, Command Prompt, dan Jupyter Lab. Selanjutnya saya kembalikan pada moderator. Saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tahapan-tahapan pada proyek kami. Di sini saya akan menjelaskan poin-poinnya saja. Untuk penjelasan lebih lanjutnya itu akan dijelaskan kepada rekan saya Wafik Muharnisa Haspin. Di sini pada tahapan pertama itu adalah pengumpulan data. Tahapan kedua ada pre-processing data. Tahapan ketiga ada splitting data. Tahapan keempat itu ada CNN atau penggunaan algoritmanya. Di sini menggunakan CNN yaitu untuk mendeteksi atau pengenalan objek gambar atau image. Dan selanjutnya di sini kami menggunakan 3 model parameter. Kenapa kami gunakan? Yaitu untuk mengcompare, membandingkan mana hasil terbaik dari parameter berikut. Yang pertama ada parameter Adam, yang kedua ada RMS-Prop, dan yang terakhir itu ada RMS-Prop plus dropout. Kenapa kami gunakan dropout? Yaitu digunakan untuk mengatasi masalah overfitting. Dan didapatlah hasil terbaik itu menggunakan parameter RMS-Prop plus dropout. Dan tahapan selanjutnya itu adalah evaluasi untuk mengetahui hasil prediksi dari inputan yang diberikan. Dan yang terakhir adalah uji model. Uji model di sini kami menguji apakah inputan yang kami masukkan itu sesuai dengan output yang dihasilkan. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan kepada rekan saya Wafik Muharnisa Haspin. Kepada Wafik Muharnisa Haspin saya persilahkan. Sebelumnya terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tahapan apa saja yang dilakukan. Yaitu tahapan pertama pengumpulan data. Pengumpulan data diambil dari sumber GitHub, di mana data tersebut berisi kumpulan gambar alfabet lowercase yang berjumlah 30 gambar di setiap alfabet. Tahapan kedua, pembersihan data. Pada bagian ini pengerjaannya secara manual, di mana ukuran dimensi diubah dari 60x60 pixel ke 28x28 pixel. Dan ini dilakukan di setiap folder yang berisi 30 data gambar. Selanjutnya dilakukan split data. Split data yang digunakan 80% dataset training dengan jumlah data 624 dan 20% data testing
dengan data 156. Selanjutnya melakukan epox. Epox ini jumlah complete path yang harus dilakukan pada dataset training. Epox yang kami gunakan yaitu 10. Selanjutnya batch size. Batch size ini sejumlah sampel yang diproses sebelum update model diupdate. Ukuran batch yang kami gunakan yaitu 20. Tahapan ketiga yaitu modeling. Modeling kami gunakan ini yaitu CNN, di mana tadi CNN ini sudah dijelaskan oleh teman kami yang bernama Iko. Di sini kami menggunakan 3 parameter, yaitu Adam, RMS Probe, dan RMS Probe plus dropout untuk mencari model terbaik. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan komparasi model. Jadi komparasi model di sini adalah membandingkan parameter-parameter yang kami gunakan. Parameter pertama itu adalah parameter Adam. Yang kedua ada RMS Probe, yang dan terakhir itu ada RMS Probe plus dropout. Bisa dilihat dari parameter Adam sendiri bahwasanya tingkat dari trend loss itu lebih tinggi dibandingkan tren dari akurasi. Sedangkan dari tes akurasinya itu lebih tinggi dibandingkan tes dari lossnya. Jadi untuk parameter Adam ini masih dipertimbangkan apakah digunakan atau tidak. Selanjutnya itu ada parameter RMS Probe. Bisa dilihat bahwa tren dari akurasinya lebih tinggi dibandingkan dari tren lossnya. Untuk tesnya sendiri itu juga lebih tinggi dibandingkan tes dari lossnya. Jadi parameter RMS Probe ini bisa dipertimbangkan akan digunakan. Tetapi kami akan mencoba untuk parameter yang selanjutnya yaitu RMS Probe plus dropout. Tadi sudah dijelaskan kenapa kami menggunakan dropout, yaitu untuk mengatasi masalah overfitting pada data. Untuk tingkat dari tren akurasinya sendiri itu lebih tinggi dibandingkan tren loss ya. Untuk tes akurasinya itu lebih tinggi dibandingkan tes dari lossnya. Jadi sama seperti parameter sebelumnya dengan parameter RMS Probe itu sama-sama memiliki hasil yang baik, tetapi ketika dibandingkan parameter RMS Probe plus dropout ini lebih tinggi lagi hasilnya dibandingkan parameter RMS Probe tanpa dropout. Jadi kami menggunakan parameter RMS Probe plus dropout. Untuk step selanjutnya itu kami akan mencoba apakah hasil input ini sesuai dengan output yang dihasilkan. Di sini kami mencoba untuk menginputkan data tesnya itu bernilai 10. Berarti ini secara acak diambil dari dataset. Dan untuk kecepatan prediksinya itu sebesar 97 milisecond. Berarti sangat cepat, yaitu di bawah 1 detik. Dan untuk selanjutnya kami mencoba untuk persiapan untuk prediksinya, di mana variabel alphabet ini itu menampung nilai huruf lowercase. Jadi ketika nanti hasilnya dicetak itu dia akan menghasilkan huruf lowercase, huruf kecil. Tetapi apabila variabel alphabet ini kami tampung dengan nilai uppercase, huruf besar, maka outputnya juga akan huruf besar. Bisa dilihat di gambar sebelah kiri bahwasanya ketika kami memberikan nilai 10 itu gambarnya adalah gambar C. Dan kami coba untuk prediksi, ternyata hasil yang dihasilkan dari prediksi tersebut yaitu benar adalah jawabannya C. Jadi untuk prediksinya itu sesuai. Dengan model yang kami gunakan ini ternyata hasilnya itu sangat tepat. Berikut adalah sesi dokumentasi kami selama pengerjaan, di mana pengerjaan ini kami kerjakan di lab STEMIC Amikriam. Itu saja dari kelompok kami, apabila ada kekurangan kami mohon maaf.